Hai, akhirnya kita kembali lagi dalam latihan soal ujian sekolah bersama saya Ibu Anastasia Ninotska dari SMA Kristen Anak Panah Nabire. Kita akan belajar dalam pelajaran matematika wajib. Nah, di sini diketahui matriks P adalah matriks 3 kali 2, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Matriks Q, barisnya ada 2, kolomnya 3. Maka matriks Q adalah matriks berordo 2 kali 3. Lalu matriks R adalah matriks ordo 2 kali 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ditanya jika S sama dengan QP kurang R, maka matriks S adalah, nah kita akan lihat. Nah, S sama dengan QP kurang R, berarti kita harus kalikan dulu matriks QP. Pada sifat matriks tidak ada hukum komutatif disebabkan perkalian matriks bukan sembarangan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, perhatikan. Kalau matriks berordo, matriksnya berordo 2 kali 3, kita lihat barisnya ada 2, kolomnya ada 3, maka lalu matriks P berordo 3 kali 2, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Kita lihat ya, jika dikali dengan matriks berordo 3 kali 2, maka nanti jawabannya adalah matriks berordo 2 kali 2. Ini jawaban. Matriks berordo 2 kali 2. Kenapa kedua buah matriks ini dapat dikalikan? Sebab kolom pada matriks yang pertama sama dengan baris pada matriks yang kedua. Kalau tidak sama, maka tidak bisa saling mengalihkan. Ya. Nah, kalau sudah sama, maka bisa dikalikan dan hasilnya adalah matriks 2 kali 2. Matriks 2 kali 2 artinya barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ya, kita kembali ke sini. Nah, jadi di sini 3 kali 1 tambah min 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Lalu yang berikut di sini, tadi kan di deretan yang pertama ini adalah baris pertama kali kolom pertama. Lalu yang di bagian di sini adalah baris pertama kalikan kolom kedua. Jadi 3 kali 2 tambah min 2 kali 1 tambah 2 kali 0. Untuk isi yang di bawah sini adalah baris kedua kalikan kolom pertama. Min 1 kali 1 tambah 2 kali 3 tambah 1 kali 4. Lalu yang terakhir di sini adalah baris kedua kalikan kolom kedua. Min 1 kali 2 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali 0. Nah, 3 kali 1 hasilnya 3. Min 2 kali 3 min 6. 2 kali 4 8. 3 kali 2 6.
min 2 kali 1 min 2, 2 kali 0 0, min 1 kali 1 min 1, 2 kali 3 6, 1 kali 4 4, min 1 kali 2 min 2, 2 kali 1 2, 1 kali 0 0. 3 kurang 6 min 3 tambah 8 5, 6 tambah min 2 4, min 1 tambah 6 5, 5 tambah 4 9, min 2 tambah 2 0. Nah, jadi sekarang matriks S adalah QP kurang R. Nah, kalau pengurangan rumusnya adalah atau hukumnya adalah jika matriksnya itu sama, ordonya 2 kali 2 harus dengan 2 kali 2 juga, begitu juga pada penjumlahan. Jadi di sini 5 kurang 2, 4 kurang min 1, 9 kurang 4, 0 kurang min 3. Jadi 5 kurang 2 3, 4 kurang min 1 5, 9 kurang 4 5, 0 kurang min 3 3. Jawabannya 3 5 5 3. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Fungsi f adalah sebuah relasi dari R ke R dan fungsi G dari R ke R. Dinyatakan dengan Gx adalah X kuadrat tambah X tambah 2 dan F komposisi G X sama dengan 2x kuadrat tambah 2x tambah 1. Bentuk fungsi fx adalah, nah ini sama seperti pada pembahasan kita yang pertama, diketahui fungsi komposisinya, diketahui sisi kanannya, fungsi kanannya, tinggal kita cari fungsi kirinya yaitu fx. Nah, di sini ada perbedaan sedikit dalam menyelesaikan karena banyak cara ya dalam matematika. Kita lihat caranya berikut. Nah, sama seperti yang sebelumnya, tetap tulis fg. X sama dengan 2x kuadrat tambah 2x tambah 1. Yang tadi nih ya, komposisinya ditulis. Lalu gx nya ini dituliskan di dalamnya. Kita kembali ke soal. Gx nya kan x kuadrat tambah x tambah 2, ditulis di sini. Nah, setelah itu, jika kita langsung misalkan seperti pembahasan yang lalu, caranya agak repot ya. Jadi, kita caranya begini. Kita usaha ubah yang kanan sehingga bisa terbentuk seperti kiri. Nah, kalau di sini 1, di sini 2. Kalau kita lihat di sini 2x kuadrat tambah 2x, berarti kita bisa modifikasi, berpikir bahwa di sebelah kanan ini kalau saya kasih keluar 2 bisa akan sama seperti di kiri. Bagaimana caranya? Berarti di sini saya bikin supaya 1 itu kan bisa didapat dari 4 kurang 3. Nah, kurang 3 nya tetap biarkan. 4 nya ini saya bisa dijabarkan atau disederhanakan seperti ini. Saya keluarkan 2 sehingga x kuadrat tambah x tambah 2. Nah, kondisi ini kan sama dengan kondisi di sebelah ini, gx. Maka misalkan x kuadrat tambah x tambah 2 itu p, jadi fp sama dengan 2p kurang 3. Maka artinya fx sama dengan 2x kurang 3. Nah, itu ada jawabannya. Oh, saya tidak bikin pilihan gandanya ternyata. Jadi jawabannya sampai di sini. Baik, banyak cara ya. Jadi pelajari satu-satu dengan berbagai macam soal, masalah, banyak cara juga untuk menyelesaikannya. Kita lihat nomor 3. Untuk nomor 3 masih bahas matriks, namun yang ditanya determinan. Ayo, masih ingat rumusnya? Kebetulan ini semua matriksnya gampang, semua ordonya sama, yaitu ordo 2 kali 2. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Oke, sama semua. Nah, M itu adalah X kurang 2Y tambah Z.
Jadi bagaimana nih kita kerjanya pertama? Yang pertama kita kerja 2Y dulu. 2 kali matriks Y. Kalau begini berarti 2 kali 2 4, 2 kali 4 8, 2 kali 3 6, 2 kali min 6 min 12. Lalu kalau sudah X kurang 2Y tambah Z, maka saya langsung saja. Jadi matriks X nya 2 kurang 4 yang ini, lalu tambah 3 yang ini, bisa. Nah, begitu seterusnya. Jadi tinggal saya sudah bikin min 1 kurang 8 tambah 1, 3 kurang 6 tambah min 4, 5 kurang min 12 tambah 2, 2 kurang 4 min 2 tambah 3 1, min 1 kurang 8 min 9 tambah 1 min 8, 3 kurang 6 min 3 tambah min 4 min 7, 5 kurang min 12 jadi 17 tambah 2 19. Nah, rumus determinan matriks ordo 2 kali 2, misalkan ordonya A B C D, jadinya AD kali BC. Ingat ya, AD kali BC. Jadi di sini 1 kali 19 kurang min 8 kali min 7. Saya hitung saja ya min 8 kali min 7 ini dulu. Hasilnya kan 56 positif. Tapi karena kurang jadi tetap 19 kurang 56. Maka hasilnya adalah min 37. Oke. Nah, ada jawabannya D. Oke, kita lihat nomor terakhir di pembahasan hari ini. Fungsi f adalah relasi dari R ke R. Dinyatakan dengan fungsi 3x kurang 1 per 2x tambah 1. Dengan syarat x tidak boleh sama dengan min setengah. Jika f inverse suatu fungsi f, bentuk f inverse x-nya adalah, nah, ingat bahwa waktu itu di pertemuan pertama kita sudah bahas cara cepatnya. Jika fx itu ax tambah b per cx tambah d, maka f inverse x-nya adalah yang berubah tanda dan bertukar tempat adalah a dan d. Jadi min dx tambah b per cx min a. Nah, jadi kalian punya fx itu kan 3x kurang 1 per 2x tambah 1. Berarti tinggal tukar tempat antara 3x dan 1-nya ini. Jadi min x kurang 1 per 2x kurang 3. Namun ini tidak ada pada jawaban kalian. Jadi saya ubah. Saya kalikan negatif 1. Kalau kalikan negatif 1 itu berdampak hanya pada pembilang. Jangan salah, jangan kalikan lagi dan penyebut. Jadi min 1 kali min x sama dengan x, min 1 kali min 1 plus 1. Jadi jawabannya x tambah 1 per 2x kurang 3. Syaratnya adalah x tidak boleh sama dengan 3 per 2. Oke, nah, terima kasih sudah atas perhatiannya hari ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.